Uang adalah alat tukar yang sah di setiap transaksi. Dalam sejarah perjalanannya, uang mengalami perkembangan, mulai dari transaksi dengan sistem barter atau tukar barang dengan barang, hingga uang dalam bentuk kertas, bahkan digital seperti saat ini. Setiap negara juga memiliki mata uangnya sendiri, seperti halnya Indonesia dengan mata uang rupiah. Infografis keuangan di Indonesia mulai dari perkembangan uang di Indonesia dibagi ke dalam beberapa era, mulai dari era kerajaan-kerajaan di Nusantara, era kolonial Hindia Belanda, hingga era kemerdekaan. Di setiap era peredaran uang di Indonesia berbeda-beda. Yang pertama, era kerajaan Nusantara. Di antara tahun 800 sampai 1600 Masehi, transaksi dilakukan dengan koin emas dan perak. Produk koin pertama yang ditemukan di Indonesia berasal dari dinasti Shailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan, sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Selanjutnya, era kolonial Hindia Belanda. Ketika orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Indonesia atau Nusantara, mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia. Lalu perusahaan Hindia Timur Belanda atau kita kenal dengan nama VOC pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Era penjajahan Jepang. Di tahun 1942, Jepang menginvasi Indonesia dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden, lalu likuidasi bank-bank termasuk The Japanese Bank. Setelah itu terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japanese Rikirin dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Era kemerdekaan. Pasca kemerdekaan di tahun 1945, Indonesia memiliki 4 mata uang yang sah. Pertama, sisa zaman kolonial Hindia Belanda yaitu uang kertas The Japanese Bank. Kedua, uang kertas dan logam pemerintah Hindia Belanda yang telah disiapkan Jepang sebelum menguasai Indonesia, yaitu The Japanese Rikirin dengan satuan gulden yang dikeluarkan tahun 1942. Ketiga, uang kertas pendudukan Jepang yang menggunakan bahasa Indonesia yaitu Dai Nippon emisi 1943 dengan pecahan bernilai Rp100. Keempat, Dai Nippon Teikoku 1000 emisi 1943 bergambar wayang orang satria Gatot Kaca bernilai Rp10 dan gambar rumah gadang Minang bernilai Rp5. Kemudian, setelah maklumat tersebut dikeluarkan, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Percetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam dari Januari 1946. Namun, pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Selanjutnya, era inflasi. Inflasi merajalela dan naik hingga 27% di tahun 1961. Di tahun selanjutnya melonjak jadi 174% dan menjadi 60% pada tahun 1965. Akibat kekacauan ini, harga-harga pun melonjak naik dan indeks harga pada akhir tahun 1965 telah dihitung 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, beberapa nominal baru rupiah ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal Rp5.000 dan Rp10.000 pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan lagi, mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100.
Di Desember 1975, uang kertas pecahan Rp100 ditarik permanen dari peredaran. Era krisis. Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997 sampai 1998 mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Inilah juga yang membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan setelah 32 tahun menjabat. Pada Juni 1998, rupiah mencapai titik terendah yang menyentuh angka Rp16.800 per 1 US dollar. Lalu uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan memulai babak baru di era reformasi. Pada tahun 2000, uang kertas pecahan Rp100 dan Rp500 resmi dihentikan produksinya. Ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru Rp1.000 dan Rp5.000. Sekitar tahun 2004, pecahan uang Rp20.000 diperkenalkan. Sementara itu, di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000. Terakhir, di tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan. Tepatnya pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan koin rupiah. Bank Indonesia juga menempelkan teks Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Era uang digital. Uang elektronik semakin bertumbuh dan berkembang. Alat pembayaran digital semakin populer karena digalakannya pembayaran tol non-tunai. Terdapat dua jenis uang elektronik yang telah diakui oleh Bank Indonesia. Pertama, yaitu berbasis kartu dengan chip seperti kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian, ada e-wallet atau dompet uang digital yang disediakan melalui platform dompet uang digital. Data dari Bank Indonesia, transaksi selama Juli 2019 mencapai Rp12,93 triliun, meningkat lebih dari 200% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai ini paling tinggi sejak uang elektronik pertama kali dirilis di Indonesia. Penggunaannya selama sebulan itu hingga 476 juta kali untuk transportasi dan e-commerce.